Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأعرف نفسي اسمي محمد إقبال زمزمي وأنا طالب من جامعة سنن Kalijaga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan penjelasan dari materi dalam aplikasi pembelajaran Mabar Nahwu. Dalam bab hal ini adalah al-i'rab wal bina. Apa itu al-i'rab wal bina? Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini ada pengertian dari al-i'rab, yaitu taghyiru ahwali awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi i'rab merupakan perubahan keadaan akhir kalimat. Keadaan akhir kalimat. Nah, kalimat di sini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalimat dalam bahasa Arab, yaitu satu kata. Maka i'rab itu adalah perubahan pada akhir kata dalam bahasa Arab. Karena ikhtilafil awamil, karena perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk 'alaiha kepada kata tersebut, baik lafadz atau takdiran atau dikira-kirakan. Berarti semua perubahan keadaan akhir kalimat itu pasti ada awamil ad-dakhilah, ada amil yang mempengaruhinya. Kemudian anwa'ul i'rab arba'atun, raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. I'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Farraf'u wan nasbu yashtarikani bainal ismi wal fi'li. Jadi untuk i'rab rafa dan nasab itu semuanya masuk pada isim dan fi'il. Wal jar wal awil khafdu yakhtassu bil ismi. Untuk i'rab jar itu hanya khusus masuk pada isim. Wal jazmu yakhtassu bil fi'li, untuk jazm hanya khusus pada fi'il. Maka fala ismun majzumun, tidak ada isim yang majzum, jazm, wala fi'lun mahfudun, dan tidak ada fi'il yang di'arabi khafat atau jar. Oke. Kemudian wal i'rabu yastaruku bainal asma'i wal af'ali faqat. Jadi i'rab itu hanya masuk pada isim dan fi'il saja. Dunal hurufi fala yaqa'u fiha i'rabu qat'an. Tidak ada huruf yang memiliki i'rab. Maka ya, pembahasan i'rab ini hanya masuk pada isim dan fi'il. Oke. Lanjut. Untuk bina, fil bina, al bina luzum akhiril kalimah halatan wahidatan. Jadi tetapnya keadaan akhir kalimat itu pada satu keadaan, baik dia wa ini ikhtalafat al awamil allati tasbiquha, walaupun dia kemudian dimasuki oleh berbagai amil. Fala tu'atsiru fiha al awamil al mukhtalifah. Maka kemudian amil-amil tersebut tidak memberikan asar, tidak memberikan efek kepadanya ketika amil tersebut masuk. Seperti kata dzalika, seperti kata kam. Di sini kam di sini adalah mabni sukun. Mimnya itu baik dia di posisi manapun, baik dia berkedudukan sebagai apapun, tetap mimnya sukun. Maka itu namanya bina, luzum akhir kalimah. Seperti haula'i, hizami, amsi. Itu semua adalah kata-kata yang bina, yang kemudian tidak berubah. Tidak berubahnya itu disebut dengan bina. Kemudian ada lagi mundu haitsu, yang kemudian dia bina ala dhammi, jadi dia tetap dengan keadaan dhamma. Haitsu mundu, jadi tidak ada munzi, munza, tidak ada haitsa, haitsi, semuanya haitsu. Atau aina kaifa pada fathah. Tidak ada aini, ainu, aina tetap aina. Kaifa tetap kaifa, tidak ada kaifi dan kaifu. Kemudian ada lagi pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni. Setelah turun dari i'rab, kemudian turun pada mu'rab. Mu'rab adalah ma yataghayyaru akhirahu bi'amil lafdhan aw takdiran bisabil awamil. Lafaz yang berubah akhirnya dengan amil baik amil tersebut berupa amil lafzi atau yang dikira-kirakan. Kemudian seperti lafaz as-sama. Nah, lafaz as-sama'u di sini bisa menjadi as-sama'a, bisa menjadi as-sama'i, dan juga al-ardu bisa menjadi al-ardo, al-ardi, ar-rajulu, al-rajula, ar-rajuli, yaktubu bisa yaktuba, yaktub. Nah, itu semua maka dinamakan mu'rab karena dia bisa berubah. Kemudian al-amil, apa itu sebenarnya amil? Al-amil ma yaj'alu akhirul kalimah bi halatin makhsusatin wa huwa naw'an. Amil merupakan sesuatu yang menjadikan akhir kalimat itu bihalatin maksudin kepada suatu keadaan yang khusus. Jadi dengan adanya amil ini, akhir kalimat itu bisa berubah.
Kemudian amil itu ada dua macam. Al-awwal al-awamil al-lafziyah wa huwa ma yatalaffadhu biha kan nawasib wal jawazim wa ghairiha. Untuk amil lafziyah itu amil yang yatalaffad, yang ada rupanya, seperti amil nawasib, amil jawazim dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua al-awamil al-ma'nawiyah wa hiya ma la yatalaffad, yang kemudian tidak bisa dilafalkan, jadi tidak ada wujudnya, biha wa dzalika kal ibtida fil mubtada. Jadi contoh amil itu amil ibtida pada mubtada. Kemudian wa tajrud an-nasib wal jazim fil fi'lil mudhari. Kemudian amil tajrud atau amil sepi anin nasib wal jazim pada keadaan nasab, pada dari amil nasib wal jazim fil fi'il mudhari, pada fi'il mudhari. Kemudian setelah kita memahami apa itu al-mu'rab dan amil itu apa, maka kita masuk pada al-mabni. Al-mabni wa ma yalzamu akhirahu halatan wahidatan wa la yataghayyaru in taghayyarat al-awamil. Mabni adalah tetapnya akhir kalimat pada halatan wahidatan, satu keadaan seperti tadi sama. Fa la yataghayyar, maka dia kemudian tidak berubah. Wa in taghayyarat al-awamil, walaupun amilnya itu berubah. Kahadhihi, aina, min, kataba, uktub, itu semua tidak berubah walaupun kemudian dia berposisi apapun. Aina, hadhihi, hadhihi dari zaman dulu sampai sekarang tetap hadhi. Baik, kemudian alamat i'rab. Nah, i'rab itu memiliki alamat. Nah, tadi i'rab dibagi menjadi berapa? Ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Dan masing-masing i'rab tersebut memiliki alamat tertentu. Untuk lirraf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki 4 alamat. Yang pertama ad-dhammah wa hiya al-aslu wal wawu wal alif wan nun wa hiya naibatun anha. Dhammah merupakan alamat asli dari i'rab rafa. Ingat, dhammah adalah alamat i'rab asli. Wal wawu wal alif wan nun, alif, wawu, dan nun itu merupakan naibatan, merupakan ganti dari i'rab alamat i'rab rafa, yaitu dhammah. Kemudian fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i asalatan fi arba'ati mawadhi'. Dhammah memiliki alamat i'rab 4 tempat, menjadi alamat rafa bertempat pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Al-ismu al-mufradu ma'nahu ma laysa al-musanna wa la majmu'an wa la mulhaqun bihi wa la min al-asma'i sittah sawa'an akana kullu min ismi mufrad wa jam'u taksir munsharifan aw ghairu munsharif. Isim mufrad merupakan lafaz yang tidak memiliki makna 2, wala majmu'an dan makna banyak, wala mulhaqan atau yang menyerupainya, atau wala min al-asma'i sittah dan dia juga bukan asma' sittah atau isim-isim yang 6. Itu akan kita bahas nanti. Sawa'un akana, baik dia berasal dari isim mufrad baik isim mufrad di sini adalah merupakan munsharif atau ghairu munsharif untuk i'rab rafa. Munsharif itu artinya kemudian bisa menerima tanwin, atau ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, itu semua i'rab rafa'nya dengan dhammah. Seperti kata Ahmadu. Nah, Ahmadu ini kan isim mufrad, maknanya 1, tidak 2, tidak 3, dan lain sebagainya. Ahmad, satu Ahmad ini, dia ketika rafa maka menggunakan dhammah, tidak kemudian menggunakan fathah atau menggunakan kasrah. Kemudian rasulun di sini isim mufrad juga, dia kemudian menggunakan dhammah juga, artinya satu utusan. Al-bait itu satu rumah, maka semua i'rabnya menggunakan dhammah. Kemudian jam'u taksir. Jam'u taksir adalah huwa ma dalla ala aksar min itsnaini aw itsnataini ma taghyiri fi sighatin mufradihi. Jamak taksir merupakan lafaz yang menunjukkan ala aksar min itsnaini aw itsnataini, sesuatu yang lebih dari 2 atau 3, berarti 2. Jadi lebih dari 2 itu masuk pada jamak. Nah, tapi jamak yang bagaimana? Jamak taksir itu yang ma'ataghiri fi sigati mufradihi, ada perubahan dari bentuk mufradnya. Seperti di sini kata adulab, rijal, ada kata rojulun. Rojulun artinya satu orang laki-laki, maka rijalun itu artinya beberapa orang laki-laki yang dia ada perubahan, di situ adanya tambahan alif, maka ada perubahan. Ketika ada perubahan jamak, kok ada perubahan, berarti dia masuk pada jamak taksir. Ad-tulab, thalibun menjadi tulab, di situ ada perubahan, maka merupakan jamak taksir. Oke, lanjut kepada jam'ul muannas salim. Apa itu jam'ul muannas salim? Yaitu
lafaz yang kemudian menunjukkan ala aksar mitnataini, lebih dari dua, biziyadati alifin watain, dengan tambahan alif tak fi akhirih, pada akhirnya. Tapi ingat, namanya muannas berarti dia perempuan. Muslimatun, ada muslimatun, ada alif tak, kemudian di situ ada dhammahnya, muslimatun. Dhammahnya ini merupakan tanda dari i'rab rafa. Maka bagaimana jamak muannas salim itu ketika jamak ditambahi alif ta dari bentuk mufradnya, awal mulanya tidak ada perubahan, muslimun menjadi muslimatun, muslimunnya tetap tapi ditambahi alif ta, maka tidak ada perubahan. Kemudian untuk tanda i'rab rafa dengan dhammahnya itu ditambahi pada akhirnya, muslimatun, bukan tin, bukan tan. Oke, kemudian al-fi'lu al-mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ya, itu fi'il yang menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Alladzi lam yattasil akhirahu bi syai'in, yang tidak ketemu apapun akhirnya. Jadi akhir dari fi'il mudhari ini tidak ketemu dengan apapun. Seperti maka kalau kita tasrif fi'il mudhari merupakan urutan tasrif nomor 2 kan. Pasti ketika dia di tasrif nomor 2 itu dia merupakan tidak bertemu apa-apa, yarkubu, yas'alu, menaiki, kemudian bertanya, itu semua tidak ada bertemu akhirnya, maka diakhiri dengan dhammah. Semua tasrifan fi'il mudhari, nasara yansuru, maka huruf akhirnya itu pasti dibaca dhammah karena dia masih belum ketemu dengan apapun. Maka ketika fi'il mudhari belum bertemu dengan apapun, dia di'arabi, rafa'nya di'arabi dengan dhammah, Baik, kemudian al-wawu, selain dhammah ada al-wawu, fatakuna alamatan lirraf'i niyabatan min dhammah fi mawdi'aini. Rafa menjadi alamat i'rab rafa, wawu menjadi alamat i'rab rafa, menjadi ganti dari dhammah pada dua tempat. Yang pertama jam'ul mudzakkar salim. Apa itu jam'ul mudzakkar salim? Yaitu jamak yang ma jumi'a bi ziyadatin wawin wa nunin, bi ziyadati wawin wa nunin. Jamak yang kemudian ditambahi wawu dan nun fi halati raf'i wa ya'u wa nun fi halati nasbi wal jari. Jadi jamak mudzakkar salim seperti tadi sudah dikatakan bahwa jamak itu lebih dari dua, tapi lebih dari duanya bukan ditambahi alif tak, tapi wawu dan nun pada keadaan rofaknya, dan ya atau ya nun ketika keadaan nasab atau jar. Maka kita di sini fokus pada keadaan rofa, kita masih dalam kategori rofa. Maka jamak mudzakkar salim ketika rofa, maka tadi adalah alamat i'rab rofaknya menggunakan wawu. Seperti kata mudarrisuna yang awalnya mudarrisun menjadi mudarrisuna, di mana alamatnya rofaknya yaitu wawu. Wawunya adalah huruf kedua terakhir, yaitu wawu. Kemudian ada al-asma as-sittah, ada isim-isim yang 6. Fi nusal akhar, di redaksi lain dinamakan al-asma al-khamsah atau asmaul khamsah. Tapi lebih lengkapnya akan kita berikan keterangan. Di sini ada al-asma as-sittah, ada isim-isim yang 6. Jadi isim-isim yang 6 ini isim yang berbeda dengan isim yang lain, maka dinamakan al-asma as-sittah. Abun itu artinya ayah, tapi ketika dia dimudhafkan kepada kalimat lain ada wawu ketika dia keadaan rafa. Abuka. Kemudian akhun itu artinya saudara. Ketika dia dimudhafkan kepada kalimat lain, di sini dicontohkan adalah dhamir kaf, maka akhuka ada tambahan wawunya. Padahal di situ seharusnya tidak ada, tapi karena dia asma as-sittah, isim-isim yang 6 khusus, dia punya regulasi tersendiri, dia punya peraturan tersendiri. Maka di sini tanda i'rab rafa'nya yaitu wawu di antara abu dan kaf, akhun dan kaf. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian wa amal wawu wa amal alif fatakunu alamatan li raf'in niyabatan an dhammah fil musanna wal mulhaqibi. Alif menjadi alamat i'rab rafa, menjadi ganti dari dhammah. Jadi tadi dhammah merupakan alamat aslinya, alif merupakan alamat penggantinya. Berada pada apa? Al-musanna, isim tasniyah atau isim al-ismul musanna, isim yang kullu ismin tala ala itsnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin raf'an. Isim yang menunjukkan makna dua dengan tambahan alif dan nun, raf'an ketika dia rafa, wa ya'un wa nunun, ya dan nun, nasban wa jarran ketika dia nasab dan jar, ala akhirih pada akhirnya. Maka kolamun artinya pena. Kemudian ketika kita menghendaki makna dua pena, maka ditambahi alif dan nun. Alif dan nun menjadi kolamani. Maka di situ ada alifnya di tengah-tengah. Maka itu adalah
Qolamani, alif di antara alif terakhir itu sebelum nun merupakan tanda i'rab rafa. Wa amman nun fatakunu alamatan liraf'i niyabatan an dhammah fil af'al al-khamsah. Nun menjadi alamat i'rab rafa sebagai ganti dari dhammah bertempat pada af'al khamsah, fi'il-fi'il yang jumlahnya ada 5. Al-fi'lu al-mudhari' al-muttasil bihi dhamir tasniyah, yaitu fi'il mudhari' yang muttasil, yang bersambung bihi dhamir tasniyah, dengan dhamir tasniyah. Awil jam atau jama' aw ya al-muannas al-mukhatabah atau ya muannasah al-mukhatabah. Di sini yaktubani, taktubani, taktubuna, yaktubuna, taktubina, ada 5 bentuk. Maka kalau kita tasrif lughawi, fi'il mudhari' itu akan memiliki banyak bentuk, mulai dari yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubuna, dan sebagainya. Ada 5 bentuk yang kemudian dinamakan al-af'al al-khamsah, yaitu ketika fi'il mudhari' bertemu dengan dhamir tasniyah. Mana? Yaktubani, taktubani, ada alif nun, maka artinya 2. Au jama' atau yang artinya banyak, taktubuna, yaktubuna, ada wawunun, berarti artinya banyak orang. Atau ya muannas mukhatabah, untuk ya yang di situ adalah untuk muannas, untuk perempuan al-mukhatabah yang diajak bicara. Mana? Taktubina, ada ya dan nun, ada ya-nya itu yang merupakan ya muannas mukhatabah. Berarti 5 af'al khamsah ini merupakan ditandai dengan nun ketika dia rafa. Jadi wujudnya nun, thubutun nun, tetapnya nun, dia merupakan tanda dari i'rab rafa.